Ya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan hukum Newton sekarang pada sistem massa katrol ya. Yang perlu diperhatikan pada kasus ini, yang pertama ketika setimbang kita bisa menggunakan sigma F sama dengan 0. Tapi ketika sistem massa katrol bergerak, maka kita bisa menggunakan sigma F sama dengan M kali A ya, jika dia bergerak dengan percepatan. Oke, langsung saja contoh kasus ya. Di sini diketahui dua buah objek dengan massa berbeda tergantung secara vertikal pada katrol, di mana M2 lebih besar dari M1. Tentukan besar percepatan dan tegangan tali ya. Tentukan besar percepatan sistem di sini dan tegangan tali. Oke, ini adalah gambar katrolnya ya, sistem katrol massa, di mana di sini ada M1 dan M2 yang tergantung pada katrol. Di soal diketahui bahwa massa 2 lebih besar dari massa 1. Artinya berat 2 lebih besar dari berat 1. Ini yang menyebabkan gerak terjadi ke arah sini ya, di mana M2 akan bergerak ke bawah dengan percepatan A dan M1 bergerak ke atas dengan percepatan A, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus menguraikan gayanya ya, selalu mindsetnya ketika mengerjakan hukum Newton, penerapan hukum Newton, kita harus menguraikan gayanya. Caranya dengan meninjau masing-masing ya, benda secara terpisah. Nah, kalau kita potong, ini kita potong, lalu kita potong di sini, maka akan jadi seperti ini. Ini benda satu, ya, bergerak ke arah atas, di mana di sini ada tegangan tali, kemudian beratnya yaitu W1 M1 kali G. Kemudian ini benda dua kita potong, dia bergerak ke bawah, maka di sini ada beratnya M2G dan tegangan tali ke arah atas, seperti itu. Nah, kita akan meninjau satu-satu ya. Setelah kita menguraikan gayanya, kita akan meninjau geraknya satu-satu. Benda satu terlebih dahulu. Nah, kita lihat sigma Fy ya. Sigma F atau sigma Fy. Ini benda satu bergerak ke arah atas. Artinya, gaya yang ke atas itu nilainya positif karena searah dengan arah gerak. Dan gaya yang berlawanan dengan arah gerak bernilai negatif. Sehingga kita bisa tulis, pertama sigma Fy sama dengan M1AY. Ini adalah hukum Newton 2. Kemudian sigma itu adalah T min M1G ya, karena T ini searah dengan arah gerak sehingga atau searah dengan arah kecepatan sehingga dia positif, sementara berat M1G ini berlawanan sehingga dia negatif. Maka kita bisa tulis T sama dengan M1 kali AY plus G, ini persamaan 1. Kemudian benda 2 kita lihat dia bergerak ke arah bawah, arti gaya yang searah dengan arah gerak atau arah percepatan itu bernilai positif dan yang berlawanan adalah negatif. Nah, kita bisa tulis sigma Fy sama dengan M2AY. Maka sigma Fy itu sama dengan M2G dikurang T sama dengan M2AY ya. Dimana ini adalah resultan gayanya. Maka kita bisa tuliskan T sama dengan M2 kali G min AY, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2 ini sebenarnya adalah bisa sama ya, T sama dengan T, maka kita bisa substitusi, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk di mana kita sudah menjabarkan ini, kemudian yang G sama G kita bawa ke sini, dan ini yang A sama dengan A ya. Maka kita bisa tulis A sama dengan M2 dikurang M1 per M1 plus M2 dikali G. Nah, dari sini kita bisa menghitung T-nya dengan memasukkan komponen A ke dalam sini. Maka kita bisa tulis T sama dengan 2M1 dikali M2 per M1 tambah M2 kali G. Nah, nanti kalian coba ya di rumah bagaimana dari sini sini ini dan ini bisa mendapatkan ini, lalu mendapatkan ini dan kemudian ini. Nah, nanti kalian coba. Oke, kemudian hukum Newton pada gerak melingkar ya. Ini bagian terakhir, di mana gerak melingkar seperti yang kita tahu adalah gerak yang terjadi akibat adanya gaya sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran, sehingga itu membuat benda bergerak melingkar. Contohnya gerak seperti ini ialah gerak planet ya, gerak planet mengelilingi matahari atau gerak bulan mengelilingi bumi, seperti itu. Nah, atau misalkan tali kita putar-putar ya, maka tegangan tali itu berlaku sebagai gaya sentripetal yang menarik yang mengarah ke pusat jari-jari, kemudian dia berputar ya. Nah, kalau gerak planet, matahari, bumi terhadap matahari, gerak bumi mengelilingi matahari, apa yang menjadi gaya sentripetalnya? Ya, adalah gaya gravitasi. Jadi gaya sentripetal itu bisa berupa gaya apa aja. Jadi gaya sentripetal itu adalah
generalisasi atau sebutan untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Gaya sentripetal bisa tegangan tali pada bola yang diikat dengan tali kemudian diputar secara vertikal, atau dapat berupa gaya gravitasi seperti pada gerak planet mengelilingi matahari. Nah, gimana caranya? Kita bisa kembali ke hukum Newton 2 di mana sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F ini adalah gaya sentripetal ya. Dan kalau gaya sentripetal berarti A-nya juga adalah A sentripetal, di mana A sentripetal seperti yang kita sudah pelajari didefinisikan sebagai V kuadrat per R, sehingga kita bisa tulis gaya sentripetal itu sama dengan M kali V kuadrat per R seperti itu. Nah, kita bisa contoh soal seperti ini ya. Nah, misalkan sebuah objek bermasa M digantungkan pada kawat dengan panjang L. Objek tersebut melakukan gerak melingkar secara horizontal dengan kecepatan konstan V dan radius R. Maka tentukan besar V. Nah, ini adalah contohnya ya. Awalnya dia tergantung, kemudian diputar secara horizontal. Maka di sini ada tegangan tali dan ada gaya beratnya. Nah, untuk menyelesaikan selalu kita menguraikan gayanya ke arah komponen X dan ke komponen Y. Nah, kalau kita uraikan seperti ini, kita tahu bahwa ini adalah T, maka kita harus menguraikan T ini ke arah Y dan ke arah X. Kalau ke arah Y, maka kita lihat ini adalah di samping sudut, ya, karena ini adalah dalam berseberangan ya, ini dan sudut ini dalam berseberangan sehingga sama. Kalau di samping sudut, maka besarnya ialah T cos theta. Sementara di arah X, dia di depan sudut berarti, ya. Maka kita bisa tulis T sin theta. Nah, kalau kita tinjau, maka kita tinjau masing-masing komponen, yaitu komponen Y dan ini komponen X. Mana yang berfungsi sebagai gaya sentripetal di sini? Kalau kita lihat gerak melingkarnya arah horizontal, maka yang berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah T sin theta. Sementara dalam komponen Y ini berada dalam posisi setimbang. Sehingga kita bisa tulis sigma Fy sama dengan 0 kan, setimbang, di mana T cos theta min W sama dengan 0, di mana W sama dengan mg, sehingga kita bisa tulis T cos theta sama dengan mg. Nah, sekarang kita tinjau ke arah X, sigma Fx ya, atau sigma Fr ya, karena radial. Sigma Fr itu sama dengan M dikali AR atau A radial ya, jadi sentripetal sama radial itu sama, di mana sigma Fr sama dengan T sin theta, gaya sentripetal atau gaya radial sama dengan T sin theta, sama dengan M kali V kuadrat per R, di mana AR ini ialah V kuadrat per R. Nah, dari sini kita bisa menggunakan perbandingan ya, di mana T sin per T cos theta sama dengan M V kuadrat per R per mg. Nah, di sini kita bisa mencoret T sama T, kemudian sin theta per cos theta sama dengan tangan, itu kita bisa coret ini M. Jadi kita tulis nantinya kita peroleh V kuadrat sama dengan GR tan theta, sehingga V sama dengan akar dari GR tangan theta, seperti itu. Nah, ini dia. Nanti kalian coba bagaimana dari sini menjadi ke sini ya. Oke, itu adalah contoh mengenai hukum Newton pada gerak melingkar. Oke, itu tadi semua adalah pembahasan mengenai perkuliahan minggu kedua. Silahkan mencoba lagi contoh-contoh soal di sini dan silahkan kerjakan tugas. Jika ada pertanyaan bisa sampaikan lewat email atau di grup WhatsApp kelas. Oke, sekian dan terima kasih.